Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dekri Tambingon, NIM 220130553, kelas 1 C Teknik Sipil, Prodi 4, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Di saat ini saya akan membuat video untuk menjelaskan materi tentang kesetimbangan mata kuliah fisika terapan. Puji syukur kami ucapkan terima kasih atas berkat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan materi ini. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam menyelesaikan jurnal ini, serta teman-teman yang memberikan dukungan baik berupa moral maupun moral dalam penyelesaian jurnal ini. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih belum sempurna dan perlu perbaikan. Maka dari itu, saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan demi kelancaran dalam pembuatan jurnal berikutnya dan juga menambah wawasan kami sebagai penulis, dan semoga dengan selesainya jurnal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Kesetimbangan benda merupakan istilah dalam dunia fisika yang digunakan untuk menyatakan kondisi di mana momen benda sama dengan nol. Kesetimbangan bisa kita golongkan menjadi 3, yaitu stabil, membuat tak stabil, dan memberi netral. Syarat kesetimbangan adalah total gaya sama dengan 0 dan total torsi sama dengan 0. Jika benda mula-mula diam, kemudian kita beri gaya dan torsi yang seimbang, maka benda akan tetap diam atau terjadi kesetimbangan statis. Mengapa pesawat tidak jatuh saat terbang, bahkan setelah mengalami turbulensi atau guncangan di udara? Ini karena adanya keseimbangan benda tegak. Ada 4 gaya yang bekerja dalam kasus pesawat terbang, yaitu gaya angkat dengan arah ke atas dengan menyeimbangkan gaya berat ke bawah, kemudian gaya dorong ke depan dengan menyeimbangkan gaya tarikan ke belakang. Semua gaya saling menghilangkan satu sama lain, karena semua besarnya sama dan saling berlawanan arah. Oleh karena itu, pesawat tetap dalam keseimbangan yang dinamis. Kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai nol. Benda tegak didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi. Syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 dan benda dalam keadaan diam. Kesetimbangan pada benda terjadi apabila gaya dan torsi pada benda 0, benda tidak akan mengalami perubahan gerak maupun rotasi. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan memiliki momentum linear konstan. Artinya, tidak ada gaya total yang bekerja pada benda itu atau total gaya bernilai 0. Apabila benda bergerak dengan kecepatan sudut konstan, maka momentum sudut benda konstan. Kita bisa segera berpendapat torsi total pada benda itu adalah 0. Kita akan membahas kesetimbangan statis. Jadi mula-mula benda diam dan tetap diam. Kita dapat menyimpulkan benda berada dalam keadaan setimbang jika pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 juga. Couple. Couple adalah pasangan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Tinjau sebuah batang yang diberi gaya seperti pada gambar di bawah. Kita tidak bisa menggantikan kedua gaya dengan sebuah gaya yang akan memberikan efek yang sama dengan kedua gaya. Dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah, tetapi memiliki titik tangkap yang berbeda disebut couple. Jumlah kedua gaya tersebut sama dengan 0, tapi kedua gaya tersebut menyebabkan terjadinya rotasi. Jenis kesetimbangan. Kesetimbangan bisa kita golongkan menjadi 3, yaitu kesetimbangan stabil, kesetimbangan tak stabil, dan kesetimbangan netral. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Suatu benda yang pada mulanya diam, jika padanya dikerjakan gaya atau torsi, sehingga terdapat resultan gaya atau resultan momen gaya yang menggerakkan benda, maka benda akan bergerak. Benda setimbang stabil jika setelah bergerak, benda kembali ke posisinya semula.
Benda bergerak kembali ke posisinya semula karena ada resultan gaya atau resultan momen gaya. Contoh, suatu kelereng yang ada pada wajan massa. Pada kondisi ini, kelereng akan kembali pada kondisi semula ketika wajan diberi gaya alias digoyang-goyangkan ke segala arah. Yang kedua, kesetimbangan labil. Suatu benda seimbang labil jika benda yang pada mulanya diam bergerak akibat adanya resultan gaya atau resultan momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Setelah bergerak, benda tidak kembali ke posisinya semula, tetapi menjauhi posisinya semula. Contohnya, suatu kelereng yang ada pada wajan massa akan tetapi wajan massanya diletakkan terbalik. Pada kondisi ini, kelereng akan jatuh atau berpindah jika ada sedikit saja gangguan pada wajan massa. Yang terakhir, keseimbangan netral. Suatu benda seimbang netral jika setelah bergerak karena adanya gangguan, benda tetap berada pada posisinya yang baru. Benda tidak bergerak kembali ke posisinya semula, dan benda juga tidak bergerak menjauhi posisinya semula. Contohnya, kelereng yang diletakkan pada suatu lantai yang datar. Di keadaan ini, kelereng yang diberikan gangguan tidak akan mengubah titik beratnya. Titik berat kelereng tersebut akan selalu berada di pusat kelereng tersebut. Sekian video penjelasan materi ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih.